flip-flop JK sebagai pembagi frekuensi. Nah, di bagian awal dari subbab itu sudah disebutkan bahwa pembagi frekuensi itu nanti akan sangat banyak digunakan, ya. Misalnya nanti kalau pada sebuah mainboard, sebuah komputer atau laptop, pembangkit frekuensi itu hanya satu. Nah, nanti akan masuk ke multiplier, kemudian nanti masuk ke prosesor. Nah, sementara prosesor itu merupakan perangkat atau device yang nanti menggunakan frekuensi yang tertinggi di mainboard. Nah, kemudian ada perangkat lain atau device lain yang nanti membutuhkan frekuensi clock yang lebih rendah. Misalnya cache memori, cache level 1, cache level 2 yang ada di prosesor itu membutuhkan clock yang lebih rendah. Kemudian nanti juga ada, kalau mainboard sekarang itu kan sudah ada namanya slot NVMe, NVMe, non volatile memory, itu sebagai pengganti SSD. Nah, itu menggunakan frekuensi yang lebih rendah lagi. Kemudian mungkin juga disediakan slot untuk SSD. Ya, nanti untuk SSD atau HDD, ya, itu biasanya menggunakan SATA 3, itu lebih rendah lagi frekuensinya. Ya. Nah, itu jadi banyak sekali perangkat di mainboard itu yang membutuhkan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, pembangkit frekuensinya itu hanya satu. Nah, sehingga nanti kalau mau dirunut itu dari satu frekuensi keluaran tadi, itu nanti frekuensi tersebut dibagi-bagi menjadi frekuensi lain yang lebih rendah, yang frekuensi itu nanti akan masuk ke perangkat-perangkat yang lain. Nah, itulah. Jadi di sebuah mainboard itu nanti akan banyak digunakan pembagi frekuensi. Nah, biasanya menggunakan flip-flop JK ini. Nah, kemudian ini juga di sini disebutkan ya bahwa suatu perangkat yang membutuhkan suatu frekuensi, dan kalau memang dia membutuhkan frekuensi yang cukup presisi, maka biasanya pembangkit frekuensinya itu jauh lebih tinggi. Baru frekuensi tersebut dibagi-bagi menjadi frekuensi tersebut. Nah, itu harapannya nanti agar frekuensi yang masuk ke perangkat tersebut itu nanti menjadi lebih tepat. Nah, sekarang untuk membagi frekuensi itu menggunakan apa? Nah, yang paling mudah itu memang menggunakan flip-flop JK, dan memang sebagian besar pembagi frekuensi itu menggunakan flip-flop JK. Nah, nanti aplikasinya banyak ini nanti ya. Nah, flip-flop JK itu bagaimana agar dapat digunakan sebagai pembangkit frekuensi? Nah, ini flip-flop JK ini ya. Flip-flop JK yang terpicu sisi turun. Ya. Saya belum menemui ada flip-flop JK yang terpicu tegangan tinggi atau tegangan rendah clock. Itu saya belum menemui IC-nya. Tapi kalau flip-flop JK yang terpicu sisi turun itu banyak. Terpicu sisi naik juga ada, tapi lebih banyak menggunakan terpicu sisi turun. Nah, ini agar dapat dioperasikan sebagai pembagi frekuensi, ya, maka flip-flop JK ini diberi masukan J sama dengan 1, K sama dengan 1. Kalau J sama dengan 1, K sama dengan 1, maka outputnya apa? Nah, kalau mau, mungkin kalau kemarin sudah lupa, ya, kemarin belum tahu, sekarang lupa. Ya, enggak lah. Nah, ini, jadi flip-flop JK yang digunakan untuk membagi frekuensi itu jika J diberi masukan 1, K diberi masukan 1. Outputnya apa? Ini J1, K1, output toggle. Ya, toggle itu bukan judi. Ya, toggle itu adalah berlawanan dengan output sebelumnya. Jadi kalau output sebelumnya 0, sekarang 1 gitu kan. Kalau 1, sekarang 0 gitu kan. Nah, dibalik seperti itu. Nah, ini digunakan dasar untuk rangkaian pembagi frekuensi. Nah, ini. Nah, sekarang ya, bagaimana cara kerjanya? Nah, ini ya, ini flip-flop JK, ini lambangnya. Nah, kemudian gambar 614 itu grafik dasarnya. Nah, nanti kalau mau dilihat dicoba menggunakan Proteus bisa ya, dicoba menggunakan Proteus. Nah, ini ada clock, kemudian yang JK, input JK tidak usah digambar. Kenapa? Karena JK kan sama dengan 1, nah kan garis lurus gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti kalau ada masukan itu yang hanya berupa logika yang statik, hanya lurus gitu ya. Kalau digambar di osiloskop itu tidak perlu digambarkan. Cukup dituliskan nanti di keterangan
Di teks itu juga boleh J sama dengan K sama dengan 1. Nah, seperti ini boleh. J sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Ya otomatis ini satu terus, ini tidak ditulis di sini pun nggak jadi masalah. Nah, di sini ini keluaran Q. Setiap terjadi sisi turun itu, oh kalau ini sisi naik ya. Nah, ini kalau ini sisi naik. Nah, ini ini contoh flip-flop JK yang gambar 614 ini yang nanti output terpicu sisi naik. Nah, ini jika ada sisi naik, output berubah. Outputnya tadi 0, sekarang 1. Ada sisi naik, output berubah lagi. Tadi 1, sekarang 0. Ada sisi naik, ini berubah lagi, output tadi 0, sekarang 1. Demikian seterusnya ini ya. Nah, dengan demikian di sini itu dapat kita lihat ya, dapat kita lihat bahwa di sini itu output key itu mempunyai frekuensi setengah dari clock-nya. Kok bisa setengahnya? Nah, coba kita lihat di sini. Clock itu kan ini kan mempunyai periode. Kalau kita lihat di sini periodenya itu dari mana? Periode clock itu dapat diukur dari satu tegangan 1 kali TH 1 kali TL. Kalau dijumlahkan itu nanti menjadi periode. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ini kan T-nya kan di sini. Ini T. Nah, ini T. Ini T untuk key-nya itu, untuk output key-nya, T-nya itu di sini. Ya. Nah, sehingga di sini T yang atas itu setengah T yang bawah. Ya. Di sini T, T, ya. Yang bawah di sini, kalau ini T clock gitu ya. Kalau yang atas ini T clock, saya tulis saja di sini, T clock. Nah, yang bawah ini berarti Q itu juga mempunyai periode. Periodenya itu kan 2 kalinya. Berarti ini kan di sini kan berarti 2 T clock. Ya, T-nya kan 2 kalinya. Nah, T-nya 2 kalinya, otomatis frekuensi kan sama dengan 1/F. Frekuensi sama dengan 1/F. Frekuensi sama dengan 1/T. 1/T clock. Nah, kalau yang bawah, ini berarti frekuensinya berapa? Frekuensi sama dengan 1/, yang bawah berarti ini 2 T clock. Nah, ya otomatis kalau kalau duanya ini ke atas berarti ini yang bawah ini kan frekuensi kan setengahnya atau sama dengan setengah ya setengah F yang atas ya, setengah F yang clock tadi itu ya, yang atas ini F clock ya. Nah, jadi frekuensi yang bawah itu setengahnya F yang atas. Nah, itu jadi satu flip-flop JK itu bisa membagi frekuensi dengan 2. Frekuensi itu dibagi 2. Nah, berarti flip-flop JK ini dapat digunakan untuk membagi frekuensi. Nah, kalau satu flip-flop JK bisa membagi frekuensi dengan 2, nah kalau ada flip-flop JK yang dipasang serial, bagaimana itu berarti? Nah, ini contohnya itu di bawahnya itu ya, flip-flop JK yang dipasang serial. Nah, berarti yang ini berarti membagi 2, ini juga membagi 2. Berarti total kalau digabung berarti ini membagi 4. Ya, bagi 2, ini bagi 4, tambah lagi nanti berarti membagi 8, tambah lagi membagi 16 gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau nanti ada n flip-flop JK, maka nanti kita bisa membagi dengan 2 pangkat n. Contohnya kalau n-nya itu 2, berarti membagi 2 pangkat 2, 4. N-nya itu 4, berarti membagi 16 gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, contoh bawahnya itu contoh flip-flop JK yang membagi dengan
membagi dengan 8 ya. Nah, ini contohnya. Berarti dia menggunakan 3 flip-flop JK. 3 flip-flop JK nanti membagi dengan 8. Gambarnya bagaimana? Ini ya. Diperhatikan cara merangkainya di sini. Ini ada input dimasukkan ke clock, keluaran key 0 dimasukkan ke clock yang sini, keluaran key 1 dimasukkan ke clock yang sini, ya, dan seterusnya seperti itu sampai yang terakhir di sini. Nah, berarti kalau kita gambarkan grafiknya itu digambar 6.17. Nah, ini kita lihat di sini, ini flip-flop JK yang terpicu sisi turun, ya. Ini berarti nanti ada sisi turun clock, ini key-nya berubah. Ya, ada sisi turun clock yang berasal dari key 0, key 1 berubah gitu kan. Nah, kita lihat grafiknya ini ya. Ada sisi turun, ini key 0 berubah. Ada sisi turun, berubah lagi. Ada sisi turun, berubah lagi. Nah, ini key 0 ini akan menjadi clock bagi flip-flop di sebelah kanannya. Tadi itu ya. Sehingga di sini ada sisi turun, ini berubah. Ada sisi turun, key 1 berubah. Nah, itu. Sehingga grafiknya terlihat seperti ini. Ini frekuensi clock, ini frekuensi clock yang dibagi 2, frekuensi clock yang dibagi 4, frekuensi clock yang dibagi 8. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan keluaran dari setiap flip-flop JK. Kebetulan kita menggunakan 3 flip-flop ini ya. Nah, ini key-nya diberi nama key 0, key 1, key 2. Ya. Nah, ini keluarannya seperti ini. Key 0, ini key 1, ini key 2. Gitu. Nah, itu. Nah, ini merupakan konfigurasi flip-flop JK nanti yang digunakan sebagai sebagai pembagi frekuensi. Nah, sekarang masih menggunakan rangkaian yang sama, ya. Ternyata flip-flop JK ini juga nanti dapat digunakan sebagai pencacah. Pencacah itu counter, ya. Counter itu penghitung ya, bukan counter apa? Counter yang ada di bank itu bukan, itu kan counter pelayan. Kalau ini counter penghitung, menghitung itu penghitung itu counter. Nah, kita lihat ini, rangkainya ini kan sama. Rangkainya sama dengan tadi ini flip-flop JK yang contoh di sini menggunakan 3 flip-flop JK. Nah, di sini flip-flop JK ini pembagi frekuensi sekaligus sebagai pencacah atau counter. Rangkainya sama, kemudian dilihat juga di gambar 6.19, gambarnya juga sama. Nah, ini otomatis gambarnya sama. Nah, ini sama ya, ini frekuensi clock, ini frekuensi clock per 2, frekuensi clock per 4, ini frekuensi clock per 8. Nah, sekarang kalau kita lihat keluaran untuk setiap clock, nah, keluaran untuk setiap flip-flop. Ada 3 flip-flop A, B, C, ya, ini flip-flop A, B, C, kemudian ya, ini ya, gambarnya kan ini ya. Flip-flop yang key 0 itu dianggap keluaran untuk A, key 1 untuk B, key 2 untuk C. Nah, sekarang di sini keluaran ABC itu bagaimana? Ya, berarti sama dengan keluaran key 0, key 1, key 2. Nah, kalau kita lihat dari keluaran pada saat belum terjadinya clock, ini ya, di awal-awal ini belum terjadi sisi turun clock. Kita lihat di sini keluaran CBA. Jadi urutan kalau bilangan biner, urutan bilangan biner nanti dapat Jadi nanti untuk notasi bilangan biner beberapa bit. Nah, nanti urutannya nanti akan menjadi seperti ini. Biasanya kalau bilangan biner itu misalnya 3 bit. Nah, bilangan biner 3 bit ya. Bilangan biner 3 bit itu kan bit yang paling kiri itu bit yang paling kanan itu kan bit ke 0. Bit yang paling kiri bit ke 1, bit yang paling kiri bit 2. Bit yang paling kanan atau LSB, ini bit yang sebelah kiri, ini bit yang lebih kiri lagi. Nah, dapat ditulis seperti itu, atau juga menulisnya itu kadang-kadang ada yang seperti ini. CBA. Nah, ini bilangan biner 3 bit. Ya. Ini ya mestinya B0 tuh nolnya tuh subscript ya, tapi di sini saya tidak ada persentasenya subscript di sini. Nah, itu.
Nah, jadi ini cara menuliskan bilangan biner itu seperti itu. Bisa seperti ini, B2, B1, B0, 3 bit, atau CBA. Berarti ini A ini LSB, B ini yang sebelah kirinya, C ini MSB, most significant bit ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, nah ini 3 flip-flop tadi itu keluarannya itu nanti sudah merupakan output yang menjadikan dia itu bilangan biner 3 bit. Kita lihat di sini 3 bit ini ternyata ini urut dari saat belum terjadi clock sampai nanti clock terakhir. Nah, dengan urutan CBA, dengan keluaran CBA itu terlihat di sini sebelum ada clock ini kan keluaran C 0, B-nya 0, A-nya 0. Berarti 0, 0, 0. Ada clock pertama itu C-nya 0, B-nya 0, A-nya 1. Keluaran clock setelah ada clock 2 ini C-nya 0, B-nya 1, A-nya 0. Nah, sehingga nanti ini urut ternyata. 0, 0, 0, 001, 010, 011, 100, terus sampai nanti yang tertinggi 111. Nah, sampai kepada 111 kemudian kembali ke 0 lagi. Nah, jadi di sini flip-flop JK itu nanti jika kita fungsikan sebagai pembagi frekuensi, dia juga berfungsi sebagai pencacah. Output dari setiap flip-flop itu merupakan bilangan biner yang bilangan itu nanti urut dari 000 sampai 111. Kebetulan di sini kita menggunakan 3 flip-flop JK, berarti nanti dia berfungsi sebagai pembagi frekuensi, ini ya, membagi frekuensi menjadi 8. Ya, keluaran flip-flop A itu membagi dengan 2 atau keluarannya 1/2 frekuensi clock, yang B ini 1/4, yang C ini frekuensinya 1/8. Nah, sekaligus dia sebagai pencacah. Keluaran flip-flop CBA itu nanti dia merupakan bilangan biner yang urut dari 0 sampai 7 ya. 0, 1, 2 sampai 7 nanti kembali ke 0 lagi. Nah, dia kan berfungsi sebagai pencacah atau menghitung sampai 8. Nah, kalau dilihat diagram transisinya itu ada di gambar 620 itu ada yang bagian bawah. Nah, itu dia menghitung dari 000, 001 terus sampai nanti tertinggi 111 kemudian kembali reset ke 000 lagi. Ini contoh pembagi 8. Pembagi 8 ada yang menyebut dengan modulus 8. Ada yang menyebut dengan mod 8 ini ya, modulus ini ya. Modulus atau mod. Nah, ini mod 8 ini ya. Nah, ini mod 8. Jadi itu pembagi 8, modulus 8 itu sama. Pembagi 3 bit juga sama. Kenapa kok pembagi 3 bit? Karena ini ada 3 bit keluarannya, sehingga sering disebut dengan pembagi 3 bit. Nah, itu. Oke. Ada yang tanya sampai di sini? Belum, Pak. Nah, oke. Saya kira ya, masih cukup jelas ya. Nah, kemudian berarti kalau kita menggunakan satu flip-flop membagi dengan 2 flip-flop membagi dengan 4, 3 flip-flop membagi dengan 8, 4 flip-flop membagi dengan 16. Nah, kalau mau membagi dengan yang selain 8 bagaimana? Ya. Membagi dengan selain 8, caranya bagaimana? Nah, ini contohnya, ini di situ ada beberapa contoh ya. Saya langsung aja ke 6.7. Nah, ini pembagi dengan 10. Nah, 6.7. Ya, pembagi dengan 10. Ya. Oke. Jadi satu flip-flop itu bisa membagi dengan 2. Nah, sekarang ini ya. Kalau di sini satu flip-flop itu berarti nanti membagi dengan 2. Frekuensi keluarannya adalah 1/2. 2 flip-flop itu nanti adalah menjadi 1/4-nya. Ya. 1/4. 3 flip-flop itu adalah nanti
seperdelapan. 4 flip-flop itu nanti berapa? 16. Ya. Nah, berarti untuk satu flip-flop itu nanti kita hanya bisa menghitung 0 dan 1 ya. Jadi karena dia hanya membagi dengan 2, maka angkanya yang ada adalah 0 dan 1. Kalau pembagi 2, nah nanti bisa dari 00, 01, 10, 11. Nah, itu. Jadi ini pembagi menggunakan 2 buah flip-flop berarti nanti membagi dengan 4. Berarti kita punya penghitung sampai 4. Output dari setiap flip-flop nanti angkanya adalah 00, 01, 10, 11. Pembagi 8, tadi sudah ya. Angkanya adalah 000, ya, 001, 010, panjang sekali nanti. Dan seterusnya. Sampai 111, kemudian kembali ke 000. Nah, seperti itu. Tadi sudah ya, membagi menggunakan 3 buah flip-flop, kita bisa membagi dengan 8. Sehingga angka yang keluar untuk bilangan binernya dari 000, 001, 010 terus sampai 111 sampai reset kembali ke 000. Menggunakan 4 buah flip-flop kita bisa membuat modulus 16 pembagi 16. Berarti angkanya dari 0000, 0001, 0010 terus ya sampai 1111. Nah, nanti di sini kembali ke 000. 0000. Nah, itu. Nah, berarti kita bisa membuat pembagi 2, pembagi 4, pembagi 8, pembagi 16. Dengan angkanya seperti ini urutannya. Nah, sekarang yang paling sering digunakan, yang paling sering dibutuhkan itu adalah pembagi 10. Nah, kalau pembagi 10, bagaimana kalau pembagi 10? Ya. Nah, kalau pembagi 10, berarti nanti flip-flopnya itu, kalau membagi atau menghitung sampai 10, nanti terus di reset. Nah, caranya bagaimana? Ya. Nah, mungkin kalau kita lihat pembagi 10 ini memang yang paling banyak digunakan. Nah, sekarang untuk melihat yang lebih sederhana, kita melihat yang pembagi 6 dulu ya, yang kemarin itu menjadikan dibuat tugas itu ya. Nah, coba kalau kita lihat pembagi 6 dulu bagaimana? Kalau pembagi 6, berarti otomatis kita menggunakan 3 flip-flop di sini ya. Kok tidak menggunakan 4 flip-flop? Kalau pembagi 6 itu kan berarti menghitung 0 sampai 5. 0 sampai 5 menggunakan 2 flip-flop bisa enggak? Enggak bisa. 2 flip-flop itu hanya bisa menghitung 0 sampai 3. Nah, berarti kita menggunakan 3 flip-flop. 3 flip-flop itu menghitung 0 sampai 7. Nah, nanti sampai 6 di reset. Nah, jadilah pembagi 6. Pembagi 10 menggunakan 3 flip-flop bisa enggak? Enggak bisa. 3 flip-flop itu hanya bisa menghitung 0 sampai 7. Padahal yang dibutuhkan pembagi 10. Kalau pembagi 10 berarti nanti harus menggunakan 4 flip-flop. 4 flip-flop berarti nanti angkanya dari 0 sampai ini 15 ya. Tapi nanti sampai 10 di reset. Nah, kan gitu. Nah, jadi jika nanti mau membuat pembagi, yang pembagi itu kok bukan 2, 4, 8, 16, nah maka kita nanti harus menggunakan pembagi yang lebih tinggi. Contoh, pembagi 6, oh ini nggak ada. Nah, berarti kita pakai pembagi 8. Nanti sampai 6 di reset. Pembagi 10, oh ini nggak ada. Nah, berarti kita pakai pembagi 16. Nanti sampai 10 di reset. Nah, gitu, seperti itu caranya. Nah, sekarang cara meresetnya bagaimana? Cara meresetnya. Oke, kita lihat. Kita lihat dulu pembagi 6, nanti baru masuk ke pembagi 10. Itu di halaman 157 ya. 157.
Ya. Nah, ini pembagi 6. Pembagi 6 tadi sudah kita sebutkan menggunakan 3 flip-flop. Nah, berarti dia bisa membagi sampai 8. Tapi nanti sampai 6 di reset. Kan gitu. Nah, jadi ini pembagi 8, tapi nanti sampai 6 di reset. Nah, kalau pembagi 8 itu urutan gambarnya, urutan grafiknya bagaimana? Urutan grafiknya di halaman sebelumnya itu gambar 6.17 itu ada 6.17. Halaman 155. Nah, ini. Oh, yang tadi ya. Mudah-mudahan yang ada 6.19 saja. Ya. Nah, ini. Ini pembagi 8. Kita mau jadikan pembagi 6. Caranya bagaimana? Ya sudah, nanti begitu nanti andai kata nanti mau masuk ke 6 langsung di reset. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, di sini ini 0 ya, menghitung 0 1 2 3 4 5. Sampai di sini itu harus di reset. Nah, ini nanti di reset di sini ya. Nah, ini di reset. Maksudnya reset itu bagaimana? Nanti di sini itu harus kembali ke 0. Jadi karena kita mau membuat pembagi 6, maka menghitungnya ya 0 sampai 5. 6 itu kembali ke 0. Tadi ya. Pembagi 8 menghitung 0 sampai 7. 8 kembali ke 0 nih ya. Nah, kalau pembagi 6 berarti nanti kita menghitung 0 sampai 5. 6 ya ini 0, ini harus di reset, harus dikembalikan ke 0. Nah, berarti di sini itu nanti harus 000 hasilnya. 000. Nah, itu. Di sini nanti berarti 001 dan seterusnya nanti ya. Ke belakang nanti seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menjadikan di sini 000? Berarti kan ini ke sini sampai sini kembali ke 0 lagi. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan input dari flip-flop JK yang ada clear-nya. Jadi flip-flop JK itu kan IC-nya itu kan ada input J, K, clock, clear, preset ya. Dulu pernah kita sebut juga seperti itu ya, pernah kita jelaskan juga di kuliah sebelumnya ya. Ada clear dengan preset. Nah, berarti nanti kalau sampai ke 6, nanti harus di-clear. Ya, sampai ke 6 harus di-clear. Nah, kalau kita lihat ya gambarnya di gambar 6.22 itu 6.22. Nah, ini ada clear-nya. Nah, nanti ini clear, nanti kita beri masukan. Oh, clear-nya aktif rendah. Ya sudah, berarti clear-nya kalau aktif rendah, berarti pada saat nanti angkanya itu 6, ini harus rendah. Ini harus rendah. Ini harus rendah. Sehingga CBA itu 0 semua. Ya, kalau ini dibuat logika rendah atau 0, berarti kan CBA-nya 0 semua nanti. Nah, sekarang cara membuat rendah ini bagaimana? Cara membuat di sini rendah jika CBA-nya 0, jika CBA-nya itu 6 bagaimana? Jadi tadi kan jika sampai cacahan ke-6 maka ini harus clear. Jika sampai cacahan ke-6 ini harus rendah semua. Kita lihat di sini. Ya, cacahan ke-6 ini harus clear. Nah, cacahan ke-6 ini terjadi saat apa? Kalau kita lihat di sini, oh ternyata cacahan ke-6 itu terjadi itu pada saat di sini itu A-nya itu 0, A-nya itu 0, B-nya itu 1, C-nya itu 1. Oh, berarti kalau C-nya 1, B-nya 1, A-nya 0, itu output harus 0 semua. Berarti kalau nanti sampai C-nya 1, B-nya 1, itu berarti harus dapat membentuk isyarat clear.
Yang clear itu nanti adalah rendah. Oh, berarti kalau B-nya, C-nya 1, B-nya 1, nanti harus clear-nya itu harus dibuat rendah. Berarti nanti kita harus menambahkan suatu rangkaian yang nanti kalau C-nya 1, B-nya 1, output-nya rendah. Ya. C1, B1, input, output rendah. Nah, gerbang apa yang inputnya 1, outputnya rendah? Nah, ini untuk lebih mudahnya saja. Ya, ini kan berarti kan kita butuhkan C dan B1 output rendah kan gitu. Ya, dari kalimat ini kan berarti jika B1 dan C1 output rendah. Bukan atau ya. Kalau atau kan berarti ini. Ini kan B1 atau C1. Nah, ini kan kalau atau kan cuma milih salah satu, berarti di sini rendah. Tapi kan yang kita butuhkan tidak itu. B1 dan C1. B1 dan C1 output rendah. Nah, ada kata-kata dan. Oh, berarti pakai N. Berarti gerbang dasarnya adalah N. Oke, betul. Nah, pakai N. Nah, sekarang N. N itu bagaimana yang inputnya itu 1, outputnya rendah. Kalau N yang biasa, itu kan kalau input 1, outputnya 1. Input aktif tinggi, output aktif tinggi. Nah, kalau ini inputnya 1, output rendah. Oh, ternyata kalau gerbang N, bukan kalau N. Kalau N itu kan B11, output 1. Itu bisa digunakan jika memang dibutuhkan output 1. Tapi yang kita butuhkan kan input 1, output 0. Nah, itu pakai gerbang apa? Nah, nanti ternyata ketemunya gerbang NAND. Kenapa? NAND itu input 1, output rendah. Inputnya aktif tinggi, outputnya aktif rendah. Nah, sehingga kita bisa menggunakan gerbang NAND di sini. Ya, di gambar di halaman 157. Nah, ini menggunakan NAND seperti ini. Nah, berarti nanti jika B-nya itu 1, outputnya rendah atau outputnya logika 0. Nah, logika 0 ini nanti akan masuk ke clear, sehingga nanti dari clear itu nanti akan mengenolkan semua output di flip-flop. Nah, mungkin lebih mudahnya itu nanti kalau kita buat urutannya ini ya. Ya, sebenarnya memang menggunakan diagram pewaktuan ini juga bisa. Diagram transisi, diagram keadaan transisi juga bisa. Tapi kalau mau dibuat urutannya juga bisa, mungkin akan lebih jelas seperti ini ya. Ya, untuk pencacah 8 itu kan urutannya kan 000, 001, 010, 011, 100, 101 ya. 110. Nah, ini kalau ini kita urutkan, ini itu kan CBA, keluaran CBA. Ya. Nah, ini kalau ini dijadikan desimal 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 6. Nah, ini saat jadi 6, dia harus kembali ke 0. 6 ini kondisi 6, 110 tidak boleh terjadi ya, karena langsung reset. Berarti ini kan begitu keluarannya 110, langsung reset, langsung jadi 000. Ya. Nah, di sini ternyata kondisi untuk 6 itu adalah C-nya 1, B-nya 1. Oke, berarti kalau gitu ini dihubungkan dengan C dan B. Nah, ini kita beri notasi seperti ini. Itu kan berarti kan nanti di sini input di sini itu kan terkonek ke B, input di sini terkonek ke C. Nah, itu. Nah, nanti jika nanti itu B, C itu 1, ya, maka langsung clear. Ini output ini langsung mengclearkan semua flip-flop sehingga outputnya menjadi 0. Nah, meskipun demikian, kondisi keluaran CBA 110 itu pasti akan terjadi juga, tapi cukup singkat. Sangat cepat ini ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di itu ya, di grafiknya di halaman di gambar 6.23. Di 6.23 itu nanti di situ
kelihatan di sini. Nah, ini kan ada kondisi yang ini kan ini ya, di sini kan 000 001 sampai di sini itu 101. Nah, ini kan 110 110. Tapi begitu terjadi 110 langsung diklirkan. Nah, 110 itu akan terjadi tapi singkat sekali. Singkat sekali sehingga nanti setelah terjadi 110 nanti akan masuk 11 itu masuk ke gerbang NAND, kemudian NAND-nya langsung mengklirkan. Nah, ini 110 terjadi, tapi 11 ini masuk ke sini diproses oleh NAND, NAND-nya mengklirkan di sini. Karena ini diklirkan, ya output semuanya akan jadi 0 semua. Nah, tapi masuknya B ke NAND, kemudian keluaran NAND ini ke clear, nah ini kan butuh proses. Nah, karena butuh proses, maka nanti output 110 ini akan terjadi tapi singkat sekali. Nah, ini 110 akan terjadi tapi singkat sekali. Nah, nanti mungkin kalau mau menggunakan yang membuat artikel tentang ini nanti silakan dicoba itu ya, dicoba nanti akan dilihat di osiloskop itu kan kelihatan akan sangat singkat sekali itu nanti. Nah, itu. Nah, itu pembagi 6 itu seperti itu. Jadi ini dari grafiknya seperti itu, kemudian ya kira-kira pembahasannya ke sana kira-kira ya, yang dibahas itu nanti kira-kira. Nah, itu pembagi 6. Kalau pembagi tadi itu yang pembagi 10 ini banyak terjadi ya, sangat banyak digunakan. Pembagi 10 bagaimana? Pembagi 10 hampir sama dengan pembagi 6 cara membuatnya. Ya, pembagi 10 menggunakan 4 buah flip-flop. 4 buah flip-flop itu kan nanti dapat membagi sampai 16 ya. Nah, nanti sampai ke 10 itu nanti di-clear-kan. Nah, sehingga nanti 10 itu nanti akan terjadi tapi singkat sekali. Nah, coba aja kita coba di sini pembagi 10 itu flip-flopnya ada 4 DCBA. Keluaran DCBA sebelum ada clock 000, clock pertama ini, clock kedua ini, clock ketiga, clock keempat, clock kelima, clock keenam, clock ketujuh, clock 8, clock 9, clock ke 10. Ya, ini clock 10 ya. Ini clock 10. Kalau didesimalkan kan 10 desimal. Nah, saat ini nanti mestinya langsung clear. Berarti nanti output langsung jadi 0000. Nah, sekarang caranya gimana? Kita lihat di sini untuk clock ke-10 ini. Clock ke-10 ini ternyata D-nya itu 1, B-nya itu 1. Nah, berarti B, D, B dan D1 digunakan untuk mengclearkan clock. Oke, sama seperti tadi ya. B ini mendapat dari BD. BD itu 11, kalau ini 11 output 0. Jadi ini 11 output terus clear semua. Nah, berarti nanti dengan konfigurasi seperti ini kita bisa membuat pembagi 10. Dia sekaligus mencacah dari 0 sampai 1. Saat mencacah dari 0000 sampai 1001. Mencacah yang outputnya itu nanti merupakan bilangan biner dari 0 sampai 9. Itu berulang terus seperti itu. Nah, ini pencacah 10 seperti ini. Jadi cara membuatnya seperti itu, cara membuatnya. Jadi nanti kalau diminta membuat pembagi berapa? Pembagi 12 atau mungkin pembagi 30. Bagi 30 berarti berapa flip-flop itu berarti? Ya kalau 4 flip-flop membagi 16, 5 flip-flop membagi 32 berarti membagi 30 berarti ya membagi 30 ya berarti nanti menjadi 5 flip-flop, menggunakan 5 flip-flop yang nanti mestinya membagi sampai 32, nanti begitu sampai 30 terus diklikkan. Nah, itu membagi frekuensi seperti itu. Pembagi frekuensi sekaligus pencacah. Oke, ada yang tanya?
Kemudian untuk aplikasinya itu contohnya itu ada di gambar di bawahnya itu. Nah, ini contohnya ini ya. Ini penampil segmen-segmen menggunakan untuk jam digital. Jam digital itu mempunyai sebuah clock. Clock itu nanti dengan frekuensi 1 Hz nanti akan masuk ke sini pencacah 10 atau pencacah BCD. Kenapa disebut pencacah BCD? Karena kan BCD itu kan angkanya kan dari 0 sampai 9. Nah, kemudian di sini satuan di sini, oh ini bukan jam digital ya. Kalau ini baru untuk pencacah yang menampilkan 0 sampai 999 nanti ya. Nah, nanti dapat dikembangkan jadi jam digital nanti dari sini. Nah, ini pencacah dari 000 sampai 999. Nah, berarti ini ada beberapa pencacah 10. Pencacah 10, pencacah 10, pencacah 10. Nah, oke, mungkin kalau ada yang mau membuat ini nanti silakan. Jadi salah satu alternatif artikel. Nanti alternatif itu kan ini. Ini tidak menambah tugas, tapi ini menjadi salah satu alternatif. Jadi ini kan mengerjakan ini kan bisa ini 1, 2, 3, 4 atau 5. Nanti saya tambah 1, 5 tadi ya. Pencacah yang mencacah dari 000 sampai 999. Kerjakan salah satu saja ini. Jadi ini kalau nanti saya tambahin satu lagi, yaitu nanti adalah pencacah dari 000 sampai 999. Nah ini 000 sampai 999. Nah ini menggunakan pencacah 10, pencacah 10, pencacah 10. Wah Pak, rangkaiannya jadi banyak banget Pak, itu satu halaman Proteus nggak cukup. Nanti silakan, nanti dapat diakali. Kalau yang sudah bisa menggunakan subcircuit, nah itu nanti bisa menggunakan subcircuit nanti ya. Jadi nanti cuma ada blok, kemudian nanti bisa menggunakan halaman yang lain nanti. Nah penampilnya menggunakan apa? Penampilnya nanti bisa menggunakan LED 7 segment BCD. Jangan yang LED 7 segment biasa ya, tapi LED 7 segment BCD. LED 7 segment BCD itu nanti mempunyai 4 input. Kalau LED 7 segment biasa itu inputnya ada 8. Nah, ini yang 4 input ya langsung dari sini, dari pencacah BCD nanti langsung masuk ke sini. Nah, nanti ini menjadi salah satu alternatif untuk tugasnya itu. Oke, ada yang tanya? Nah, kemudian untuk pencacah itu nanti bisa menggunakan flip-flop JK yang tadi itu. Nah, menggunakan flip-flop JK IC 7476 itu bisa flip-flop JK. Satu IC itu kalau nggak salah 2 flip-flop ya, berarti ini butuh 2 IC. Atau bisa menggunakan IC flip-flop JK itu yang sudah dikemas menjadi IC 74LS293. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jadi ini IC 74LS293 ini sudah ada flip-flop JK-nya di dalamnya. Nah, ini kita sambil melihat nanti ya di dalam IC itu apa gitu kan. Nah, ini contohnya ini. IC 74LS293. Itu di Proteus juga ada ya. Kalau nggak salah di Proteus itu hanya tersedia untuk simulasi, tapi tidak ada tersedia model. Maksudnya kalau ini disimulasikan itu bisa, tapi nanti kalau dicari IC-nya itu kayaknya tidak ada kayaknya. Nah, tapi nggak jadi masalah. Yang penting kita kan bisa simulasi dulu di sini. Nah, ini contoh ini IC ini terdiri dari 4 buah flip-flop JK. 4 buah flip-flop JK, tapi di sini harus diperhatikan di sini itu konfigurasinya seperti ini. Yang sebelah kiri itu flip-flop JK ini dapat difungsikan secara mandiri. Maksudnya ini ada input clock, di sini outputnya ada. Dan output itu putus ya. Oh ya, IC flip-flop ini hanya difungsikan untuk pencacah ya. Artinya JK itu sudah satu-satu. Jadi JK itu sudah satu-satu sehingga kita tidak bisa memberi masukan J dan K-nya. Jadi ini bedanya dengan IC JK yang 7476. Kalau 7476 itu kan kita bisa memberi masukan J-nya berapa, 0 atau 1 itu bisa. Kalau ini tidak bisa. JK itu sudah satu-satu. Nah, maka ini hanya dapat digunakan sebagai
pembagi frekuensi atau pencacah. Nah, yang ini itu kan dapat dioperasikan mandiri. Tapi kalau ini dapat dioperasikan secara bersama, menjadi pencacah 3 bit. Ini pencacah 3 bit. Kalau ini mau kita fungsikan pencacah 2, ya cukup pakai satu flip-flop jika. Pencacah 4 kita bisa menggunakan ini. Pencacah 8 kita bisa menggunakan ini. Pencacah 16, nah bisa kita gabung. Cara gabungnya bagaimana? Ya gampang aja. Ini tinggal keluaran di sini, masukkan ke sini. Nah, udah kan jadi gabung. Gitu kan? Nah, ini. Nah, berarti kita bisa menggunakan bermacam-macam pencacah, bisa menggunakan modulus dari modulus 2 sampai modulus 16 ya. Nah, ini kita bisa menggunakan IC ini. Contoh kalau IC ini digunakan sebagai pencacah 16. Nah, ini tadi berarti dari Q0 dihubungkan ke CP1. Itu kan di halaman di gambar 6.32 dia. Ya, Q0 dimasukkan ke CP1. Ya sudah, ini sebagai pembagi 16. Frekuensi masukan 10 kHz, frekuensi keluaran 10 kHz dibagi 16, berarti 625. Nah, ini. Kalau mau digunakan sebagai pencacah 10, nah, seperti konfigurasi flip-flop jika yang tadi itu bisa saja. Nah, ini flip-flop jika keluaran. Nah, ini kita dari Q0 dimasukkan ke sini. Nah, ini nanti ini sebagai pencacah 10 atau modul 10 seperti ini. Nah, itu. Jadi kita bisa mengoperasikan ini itu nanti sebagai pencacah yang serbaguna. Karena memang di sini kita mempunyai 4 flip-flop juga yang bisa kita konfigurasikan. Nah, nanti silakan bisa menggunakan flip-flop jika yang mandiri dari 7476 atau bisa menggunakan 74 LS293. Nah, itu ada beberapa alternatif gitu ya, seperti itu. Nah, oke, ada yang tanya mungkin. Jadi kita belajar flip-flop jika, ternyata flip-flop jika itu nanti banyak aplikasinya, karena nanti memang aplikasi yang pertama yang kita pelajari di sini itu sebagai pencacah dan pembagi frekuensi. Nah, pencacah yang kita pelajari di sini merupakan pencacah naik ya. Pencacah naik itu kan angkanya itu naik terus. Kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi dari 000 sampai 111 itu kan naik terus. Nah, sekarang kalau mau buat pencacah turun, ini turun ya. Kalau yang pencacah turun, ini ya, yang pencacah naik. Nah, ini kan angkanya kan naik terus ini. Ya, dilihat ini ya konfigurasinya. Jadi pencacah naik itu nanti kita menghubungkan keluaran flip-flop di sebelah kiri dengan clock di sebelah kanannya. Nanti akan menjadi pencacah naik. Pencacah naik itu berarti nanti angkanya naik dari 000 sampai nanti batas pencacahnya. Contohnya dari 000 sampai 111. Nah, ini pencacah naik. Nah, kita juga bisa membuat pencacah turun. Pencacah turun itu nanti kalau pencacah naik itu yang kita hubungkan itu adalah keluaran Q-nya. Kalau pencacah turun yang kita hubungkan adalah keluaran invertingnya, invertednya, ya, keluaran kebalikannya. Di subbab 6.5, gambar 6.24. Nah, ini pencacah turun. Nah, kalau kita mengeluarkan ini, keluaran kebalikannya ke clock. Ini kan keluaran kebalikannya, keluaran inverted ya, inverted output ke clock nanti akan menjadi pencacah turun. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini. Jadi di sini tidak naik tapi malah turun. Jadi dari 0, kalau awalnya 000 nanti langsung 111, kemudian nanti baru turun 110 nanti sampai kepada
Ya, 001 nanti baru kembali ke 0. Jadi kalau ini itu kan berarti pencacahnya itu dari 0, kemudian seakan-akan ini preset semua, di preset, jadi berarti set semua, outputnya itu satu semua, nanti baru turunkan satu persatu. Grafiknya, nah ini grafiknya ya. Nah itu berarti kita, nah ini sama-sama juga di sini itu merupakan pembagi frekuensi. Jadi kalau kita lihat di sini itu ini frekuensi clock, ini frekuensi clock per 2, ini frekuensinya kan setengahnya, ini frekuensinya seperempatnya, ini frekuensinya seperdelapannya. Ya, sama-sama pembagi frekuensi, tapi ini bertindak sekaligus sebagai pencacah turun. Nah itu. Nah kemudian yang harus diamati lagi di sini ya, di sini ada pencacah, kemudian di sini kalau kita lihat frekuensi keluarannya, grafik keluarannya. Grafik keluaran pencacah ya, andai kata tidak kita riset di tengah jalan, itu outputnya nanti akan mempunyai siklus kerja 50%. Coba lihat ini. Ini kan siklus kerjanya 50%. Siklus clock dengan siklus kerja 50% itu bagaimana? Dia mempunyai waktu high dan waktu low itu sama. Ini high-nya itu 4 periode di sini, low-nya juga 4 periode. High-nya ini 2, ini juga 2 periode gitu ya. Nah, berarti ini siklus kerjanya 50%. Nah, inilah ciri khas suatu pencacah jika dia itu tidak kita riset di tengah jalan. Ya, berarti pencacah 2, pencacah 4, pencacah 8 itu nanti mempunyai grafik keluaran dengan siklus kerja 50%. Baik pencacah naik maupun pencacah turun ya. Yang pencacah naik tadi kalau kita lihat juga mempunyai siklus kerja 50% sama. Nah, ini. Nah, ini ya. Siklus kerja juga sama 50%. Tetapi jika pencacah itu kita riset di tengah jalan, artinya sebelum mencacah sampai akhir, entah itu sampai 4, sampai 8, entah itu sampai 16, kita riset di tengah jalan. Nah, pencacah tersebut itu dapat mempunyai siklus kerja tidak 50%. Contoh, pencacah 6. Nah, ini A, ini B, ini C-nya. C-nya tidak mempunyai siklus kerja 50%. Coba lihat ini. Ini low, low-nya panjang, ini high. Nah, nanti dapat ini nanti yang membuat ini nanti dapat dianalisis nanti ya. Grafik ini siklus kerjanya berapa persen? Ada rumusnya T high per total, T period ya. Nah, itu. Ini kalau ini kan ini high-nya itu hanya 2 clock. Low-nya ini berapa ini? 4 clock. Nah, berarti ini high-nya 2, low-nya 4. Berarti high 2 dibagi totalnya berapa? 6. Siklus kerjanya kan 33% atau sepertiga. Nah, ini contoh pembagi 6. Karena dia di riset tengah jalan, maka siklus kerja output tidak 50%. Contoh lain, pembagi 10. Pembagi 10 ada grafiknya enggak ya? Oh, tidak ada grafiknya ya. Ya, pembagi 10. Nah, nanti yang membuat itu nanti dicek. Siklus kerja tidak akan 50% ya, di tengah jalan. Pembagi 10 itu menggunakan 6 flip-flop ya. Menggunakan 4 flip-flop seperti ini. 4 flip-flop itu kan membagi dengan 16. Nah, tapi di tengah jalan dia di reset. Saat BD-nya 1, maka di clear, berarti semua flip-flop akan menjadi 0. Reset, ya sudah. Nah, kalau seperti itu, grafik keluaran di D nanti tidak akan mempunyai siklus kerja 50%. Nah, itu. Jadi, kita sudah belajar tentang flip-flop jika sebagai pembagi frekuensi dan pencacah. Dengan pembagi frekuensi atau pencacah, jika nanti pencacah 1/2 pangkat N, ya pencacah 2, 4, 8, 16, 32, 64,
maka nanti output akan mempunyai siklus kerja 50%. Tetapi jika nanti kita set untuk pembagi atau pencacah di luar angka itu, di luar angka 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 16, 32, maka siklus kerja tidak akan sama dengan 50%. Meskipun itu juga clock, tapi mempunyai siklus kerja tidak sama dengan 50%. Nah, itu. Ya, itu tentang pembagi dan pencacah. Nah, nanti ada yang berikutnya nanti tentang besok sedikit tentang sedikit lebih dalam tentang pembagi dan pencacah nanti akan kita teruskan besok. Nah, dari sini itu ya, dari untuk yang tugas kemarin berarti nanti akan saya tambahkan nanti alternatifnya adalah membuat ini ya, membuat ada masukan clock, kemudian nanti di sini ada pencacahnya, kemudian di sini tampil di segmen-segmen. Nah, nanti silakan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang namanya artikel ilmiah nanti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jika perlu silakan download untuk spelling bahasa Indonesia, sehingga nanti jika nanti diketahui ada kata yang salah nanti dapat dikoreksi. Nah, kemudian nanti selain dikumpulkan besok, nanti saya beri kesempatan nanti jika ada satu atau dua yang mau mencoba menjelaskan ke temannya. Nah, nanti silakan. Misalnya nanti ada yang mau menjelaskan, mungkin tidak usah pakai PowerPoint, tapi menggunakan dijelaskan dari artikelnya itu dibuka, di share screen, kemudian dijelaskan nanti ada nilai tambah lagi, ada nilai lebihnya nanti untuk tugas tersebut. Ya, jadi nanti kita sudah belajar dan kita berlatih memahami, kita juga berlatih untuk menuliskan apa yang kita pahami, ya, menuliskan apa yang kita pahami. Kita besok berlatih bagaimana mencoba menjelaskan apa yang kita pahami kepada orang lain. Meskipun kalian nanti paham, tapi kalau tidak bisa menjelaskan, ya nanti kadang-kadang tidak akan dapat diterima. Ya, kalian di perusahaan itu pinter tapi pendiam gitu ya. Ada apa-apa diam gitu ya, nanti tidak akan naik-naik karirnya. Pada saat ujian itu bisa, tapi karena sifatnya rendah hati, wah saya tuh sebenarnya bisa Pak, tapi saya takut dikira sombong, maka soalnya tidak usah saya kerjakan. Nanti kalau saya kerjakan nanti dapat nilai bagus dikira sombong. Itu salah seperti itu. Kalian kalau bisa tunjukkan kalau bisa. Ya, di negara kita itu kan sebenarnya kan banyak orang-orang pintar itu ya. Yang Olimpiade fisika itu kan dari Indonesia kan banyak. Tapi kadang-kadang tidak bisa menggunakannya di Indonesia. Nah, sehingga Indonesia sampai sekarang belum menjadi negara maju. Nah, sekarang kita coba, kalian sudah punya pengetahuan, dicoba untuk menuliskan, kemudian dicoba nanti besok untuk men-sharekan ke teman, memberitahu ke teman nanti ya, memberitahu ke teman bagaimana pengetahuan kalian itu. Nah, nanti akan kita koreksi nanti bersama-sama. Kita sambil berlatih seperti itu, nanti kita juga nanti berlatih sekaligus mendapat nilai lah, itu kan enak. Kalau berlatih tidak mendapat nilai kan rugi ya, cuma satu kegiatan. Mendapat nilai tapi tidak bisa nyontek gitu ya, itu kan juga rugi. Nah, kalau bisa dan mendapat nilai itu kan nanti sesuatu yang mempunyai keistimewaan karena kita sekali mengerjakan langsung mendapat beberapa hal gitu kan. Dan di kakak kelas juga demikian itu ya, kakak kelas yang mengerjakan tugas akhir itu kan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Tapi kalau hasil kalian cuma dikumpulkan di perpus, kalian tidak akan menyebarkan ilmu. Tapi kalau kalian nanti mengerjakan TA, kemudian mempublikasikan TA kalian, kalian akan mendapat kemanfaatan. Ya, pertama kalian nanti akan menyebarkan ilmu. TA kalian disebarkan kepada orang-orang. Berarti nanti jika ada orang lain yang menggunakan ilmu kalian, nah berarti kalian sudah beramal jariah. Selama ada orang yang menggunakan ilmu kalian atau meneruskan TA kalian, nah nanti kalian akan mendapat pahala. Itu manfaat yang pertama. Manfaat kedua, kalau yang tugas akhir itu mempublikasikan, nilai tugas akhir akan tambah 10. Nah, gitu. Dan memang kenyataannya sekarang yang tugas akhir yang dipublikasikan itu hampir tidak ada yang mendapat B ya, semuanya mendapat A. Tambah 10 itu sudah sangat berarti. Hanya satu orang yang mendapat B itu karena memang
tugas akhirnya itu memang ya kemarin mepet nilainya ya sehingga ditambah 10 ternyata kok belum mendapat A, itu satu orang lainnya dapat A semua. Nah itu jadi kita berlatih seperti itu, besok dicoba nanti dikumpulkan artikelnya semampunya, kemudian besok dicoba semampunya juga untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain nanti ya, di share screen aja nanti tidak jadi masalah nanti. Oke, ada yang tanya?